Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pasti mengandung hikmah dan manfaat yang ada di dalamnya. Walaupun hikmah ataupun manfaat tersebut belum semua dapat kita ungkap. Belum semuanya dapat kita telaah, dapat ditelaah oleh akal manusia karena keterbatasannya. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, seseorang mampu meninggalkan berbagai kesenangan dunia seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang lain-lain. Dengan kata lain, ia akan lebih mementingkan keinginan Tuhannya, keinginan Allah daripada kesenangan-kesenangan pribadinya. Puncaknya adalah untuk menggapai derajat takwaan. Sesuai yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kali kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita semuanya dengan tujuan agar kita bertakwa. Apabila seseorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itulah sebabnya mengapa pada awal ayat perintah puasa ini dimulai dengan kalimat hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalankan perintah puasa Ramadan dengan benar dan penuh ketakwaan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi kesehatan sebagaimana telah diungkap oleh para ahli, puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat untuk tubuh, ketenangan jiwa, dan bahkan untuk kecantikan. Saat berpuasa, organ-organ tubuh dapat beristirahat dan miliaran sel di dalam tubuh bisa menghimpun diri untuk bertahan hidup. Puasa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran, toksin atau racun dari dalam tubuh, meremajakan sel-sel tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak dengan yang baru, serta untuk memperbaiki fungsi hormon, menjadikan kulit sehat,
meningkatkan daya tahan tubuh karena manusia mempunyai kemampuan terapi alamiah. Di samping itu, dengan puasa, tubuh menjadi lebih energik karena pada saat berpuasa, sistem pencernaan beristirahat. Sehingga energi yang disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. Energi akan digunakan untuk membersihkan dan detoksifikasi usus, darah, serta menyembuhkan sel-sel tubuh dari berbagai penyakit. Puasa juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meremajakan tubuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun hikmah atau manfaat puasa secara sosial ekonomi tentu sangatlah banyak. Antara lain, puasa dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Ketika seorang berpuasa, ia akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak mampu makan dengan layak. Sehingga terdorong olehnya untuk berbagi dengan sesama. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama di bulan Ramadan. Dalam sebuah athar sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Secara ekonomi, manfaat puasa begitu jelas. Dengan datangnya bulan puasa, peredaran uang dan peningkatan perdagangan melonjak sangat tinggi. Harga-harga menjadi naik. Apalagi ketika menjelang hari raya. Namun yang patut disayangkan adalah bahwa manfaat puasa secara ekonomi ini ternyata belum bisa memaksimalkan oleh orang-orang muslim. Karena mayoritas perdagangan yang ada masih banyak dikuasai oleh non-muslim. Sedangkan kita hanya sebatas penggembira atau penonton. Inilah yang patut kita renungi bersama. Setidaknya harusnya kita juga mampu menggerakkan peredaran ekonomi kita di saat bulan puasa. Demikianlah berbagai hikmah dan manfaat puasa yang kita sampaikan. Semoga dapat menambah keimanan dan keikhlasan kita dalam menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.